Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan bahas terkait dengan penentuan jarak terpendek dengan Dijkstra pada jaringan nirkabel. Jadi kita akan coba jelaskan bagaimana cara mentransmisikan data atau memilih jalur untuk mentransmisikan data seperti ini. Jadi seperti yang kita ketahui, jaringan yang diharapkan adalah jaringan yang lancar, badai, tanpa hambatan. Jadi tidak ada halangan satupun. Nah itulah jaringan yang diharapkan ketika nonton sesuatu atau memainkan sesuatu itu tidak ada hambatan atau jaringan down gitu. Jadi harapannya jaringan yang kita miliki adalah lancar gitu. Jadi bisa mengakses tanpa hambatan sama sekali. Dalam dunia komunikasi dan komputer, jadi dikenali istilah protokol. Jadi protokol itu adalah yang mengatur bagaimana sebuah komputer itu dapat mentransmisikan suatu data atau informasi atau bertukar informasi. Dalam hal ini adalah interaksi antar komputer satu dengan komputer yang lain. Yaitu protokolnya itu adalah TCP/IP, jadi Transmission Control Protocol, Internet Protocol seperti itu. Itu adalah suatu protokol yang digunakan untuk bertukar informasi atau mengirimkan informasi atau mentransmisikan informasi. Juga fungsinya itu menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain, itu dengan menggunakan node. Itu ada suatu node, nah itu akan ditransmisikan. Setiap node harus mencari jalur komunikasi yang tepat. Jadi yang tepat itu jalur yang memang cepat sampainya dan tidak ada hambatannya. Maka dibutuhkan jalur yang mana yang akan kita lalui seperti itu. Dari semua jalur yang ada, misal ada 3 cabang, ini adalah suatu node gitu. Dan ketika suatu node, maka kita akan menjalur kemana? Ke yang ini, atau yang ini gitu kan. Mungkin karena misal ditentukan berdasarkan jarak. Node ini dengan jarak ini, dengan node ini berapa jaraknya. Nah, ketika yang paling kecil, maka itu adalah diambil untuk jalur transmisi seperti itu. Misalnya yang terpendek gitu, maka ambil jalur yang ini seperti itu. Sorry, saya lagi agak pilek. Jadi proses penjalanan jalur komunikasi dikenal dengan istilah routing. Jadi routing itu ya tadi seperti pencarian jalur. Jadi kita ada suatu node di sini, kita akan menentukan jalur mana, itu adalah proses routingnya. Sedangkan jalur komunikasi yang diperoleh disebut route. Jadi nanti ketika dia telah sampai atau jalurnya telah didapat, maka itu adalah rutenya. Terus ada protokol yang mengatur proses pencarian jalur komunikasi atau routing, disebut protokol routing. Nah itu adalah seperti tadi, adalah protokol yang digunakan untuk transmisi, pencarian jalur komunikasi. Adanya protokol routing itu penyampaian data dari suatu komputer ke komputer menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi fungsi protokol routing itu adalah ya untuk menghasilkan atau mentransmisikan data secara cepat, itu kan agak bising ya, sorry. Secara cepat dan efisien. Cepat itu ya bergantung kan berdasarkan jaraknya, terus berdasarkan hambatnya. Jika tidak ada hambatan atau jaraknya terdekat, maka akan lebih cepat dan lebih efisien seperti itu. Salah satu protokol routing yang digunakan pada jaringan TCP/IP saat ini adalah protokol routing open source first. Jadi ini itu adalah menggunakan jarak terpendek. Jadi dikatakan di sini bahwa pemilihan rute atau jalur akan dipilih, atau jalur yang dipilih adalah jalur yang memiliki jarak terpendek seperti itu, sehingga itu adalah jalur yang didapatkan. Jadi mencari jalur yang terpendek untuk mencapai suatu titik tujuan seperti itu. Protokol routing menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi salah satu untuk protokol routing itu, atau algoritma yang digunakan untuk protokol routing atau diterapkan pada protokol routing adalah algoritma Dijkstra, di mana si algoritma ini akan menentukan rute terpendek, di mana si algoritma ini akan mengecek setiap node. Jadi node pertama akan menyampaikan ke node berapa nih, akan mentransmisikan ke node berapa. Nah itu berdasarkan jaraknya. Jika jarak pendek, maka melalui node, misal node melalui jaringan ini, atau menuju node ini terlebih dahulu gitu, seperti itu, atau node yang mana dulu seperti itu.
Intinya yang terpendek dulu, maka itu yang akan dilaluinya gitu. Optimasi jalur pengiriman. Nah, fungsi optimasi itu ya untuk apa? Tadi mempercepat kinerja dan mengefisienkan proses transmisi informasi. Kita akan bahas terkait dengan algoritmanya tersebut. Algoritmanya itu adalah algoritma Dijkstra, di mana saya penemunya itu Esker Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Jadi tidak hanya pada suatu jaringan, namun bisa diterapkan ke jalur-jalur mungkin jalan atau sirkuit seperti itu. Nah, visualisasinya seperti graf, jadi graf berarah, jadi bisa divisualisasikan nanti pada slide berikutnya. Di mana dalam hal ini kita akan belajar terkait dengan algoritmanya. Di tahapannya itu apa? Jadi pertama itu adalah tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Jadi kita harus tentukan node awal dan kemanakah kita akan menuju atau mengirimkan suatu data atau informasinya kemanakan gitu kan. Lalu kita hitung jaraknya, bobot jaraknya. Jadi setiap akan kita kirimkan maka akan dibangkitkan suatu jarak ke node selanjutnya. Apakah yang ini jaraknya berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, seperti itu. Terus beri nilai bobot jarak untuk setiap titiknya. Udah dikasih bobot nih. Lalu set nilai 0 pada node awal. Jadi di node ini kita 0 karena gak ada jaraknya. Karena kita ada di posisi awal sebelum keberangkatan. Dan node tahingga itu berarti yang belum dilalui. Kita akan melalui mana nih, kan belum tahu di mana node atau node mana yang akan kita tuju, seperti itu. Lalu set semua node yang belum dilalui dengan set node awal atau node keberangkatan itu. Terus node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya. Nah, karena ini setelah itu baru kita hitung, bandingkan antara node ini dengan node lainnya. Ke sini berapa, sini berapa. Oh, ini ternyata pendek ya, kah? Jaraknya ini yang diambil. Jika jarak ini, misal ini pertama dicek ini. Oh, ternyata 5. Ternyata yang kedua 4. Jika jarak ini lebih kecil dari sebelumnya, kan misalnya ini 4 ya. Ini lebih kecil kan dari yang ini, misal sebelumnya yang ini. Maka yang ini dihapus, maka jarak terpendek adalah ini. Terus kita cek lagi, ternyata ini lebih pendek lagi, ini 2. Maka yang ini yang dihapus, dan ini yang dipakai, seperti itu. Simpan ulang data dengan jarak yang baru itu. Nah, itu yang dikatakan jarak yang baru itu adalah jarak yang terpendek setelah pengecekan, seperti itu. Saat kita selesai mempertimbangkan jarak, kan tadi udah mempertimbangkan nih. Dan tetangganya ini ya node selanjutnya yang dihubungkan oleh garis gitu. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jadi ketika kita udah melewati suatu node itu, kita tidak akan mengecek kembali nanti selanjutnya, seperti itu. Tidak akan ngecek kembali karena ini terarah. Terus jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Ya, ketika kita sudah mencapai nilai bobotnya, maka itu adalah mencapai minimum, itu yang paling kecil, maka itu yang akan digunakan. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya. Nah, ini ketika kita udah mendapatkan node yang terkecil, kan udah misal yang ini 2 kan udah nyampe. Nah, mungkin node. Nah, ini ditandai dengan node keberangkatan atau node yang akan berangkat dari sini untuk ke node yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya jadi ke contoh implementasi atau penerapannya. Jadi di sini ada vektor itu bisa disebut kita node. Nah, ada satu garis menghubungkan antar vektor itu. Nah, di situ tuh ada suatu jarak. Misal di sini adalah mungkin 5 kilo atau 5 kilometer lah, misalnya visualisasi atau di gambarannya lah. V1 ke V2 5, terus V1 ke V3 7, V1 ke V4 12 gitu kan. Nah, V2 ke V5 6, V3 ke V5 5, V4 ke V5 atau vektor 5 adalah 10, seperti itu. Nah, kita mulai kan dengan ada iterasi. Jadi iterasi itu adalah proses pengunjungan atau penjambahan suatu node gitu. Ada belum dikunjungi, terkunjungi, posisi. Nah, ini vektor yang akan dikunjungi. Jadi ada berapa vektor yang akan kita kunjungi atau yang ada pada suatu graf ini gitu.
iterasi pertama kita belum memiliki atau ya hanya mengunjungi V1 karena posisi kita ada di V1. Kita mulai ini akan mengirimkan informasi dari V1 atau node V1 ke V5. Bagaimana caranya? Jadi kita mulai dari V1, posisi kita adalah V1. Yang belum dikunjungi berarti sisanya adalah V2, V3, V4 dan V5. Kita hitung jaraknya set bandingkan antara ke V2 ke V3 atau ke V4. Yang terdekat adalah 5, yaitu ke V2 gitu. Maka kita tandai seperti itu. Kenapa ini V5 kosong jaraknya? Karena V1 tidak terhubung langsung dengan V5 karena dia harus menghubungkan antara V2, V3, V4 seperti itu. Lalu iterasi kedua yaitu dengan mendeklarasikan atau menulis ulang vektor mana atau node mana yang belum dikunjungi, yaitu V3, V4, V5 seperti iya benar. Yang belum dikunjungi kan V3, V4, V5. Oh iya benar. Karena ini kita mengambil V2 kan ya. Jadi kita belum mengunjungi V3. Jadi yang tersisa adalah V3, V4, V5. Diukur atau dibandingkan jaraknya. Jadi dari V2 kan ini posisinya dari V2 nih ke V3, ke V4 atau ke V5 gitu kan. Maka yang akan dicari adalah yang didapatkan adalah yang ke V3 karena berapa jaraknya 1. Lalu akumulasikan dari V1, V2 ke V3, ya kan jumlahnya adalah 6. Jadi 5 ini dari sini terus 1. Jadi 5 tambah 1 6 seperti itu. Sedangkan jika ke V4 V1 ke V4 ini kan langsung 12. Terus dari V1 ke V2 dari V2 ke V5 itu 11 karena dari V1 ke V2 kan 5 terus ditambah ke V5 itu adalah 11 seperti itu. Lalu iterasi ketiga yaitu tersisa berapa? Jadi tersisa hanya V4 dan V5. Di sini yang sudah dikunjungi ditandai V1, V2, V3. Jadi kita beranjak dari V3. Langsung saja kita menuju ke V3. Mau menuju kemana nih? Nah V3 kan masih tinggal nyisa ke V4 dan V5 kan. Karena ke V4 lebih kecil maka kita akan jalan ke V1. Jadi jaraknya adalah 5, 1, 1. Jadi ini adalah 7. Sedangkan ketika ke 11 gitu kan. Ke V5 langsung dari 5, 1, 5. Maka hasilnya akan 11. Ketika sudah sampai di V4 nih kan posisi sekarang ada di V4 nih, iterasi keempat nih. Nah, di sini ternyata jaraknya 4, 10, jauh sekali gitu kan. Berbeda dengan tadi jarak yang di sini dari posisi 3 yang ke V5 langsung. Maka apakah kita lanjut? Kalau lanjut kan berapa nih? 5, 1, 1, 7. 7 tambah 10, 17 kan. Nah ternyata ke sini yang lewat V3 itu lebih sedikit jaraknya atau lebih pendek jaraknya 515. Maka kita dari V4 ini balikan lagi saja. Jadi kita kembali lagi ke mulai dari V3 lagi. Jadi 5 1 5. Jadi 11 gitu. Jadi jarak yang ditempuh untuk mentransmisikan data atau informasi ke V5 dari V1 maka adalah 11, itu dengan menggunakan algoritma Dijkstra seperti itu. Mungkin semoga dapat dipahami. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf atau mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.